Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya ya, yaitu terkait dengan yang pertama, saya akan coba cek yang kemarin ada revisi judul ya. Nah, kemudian nanti setelah kita melakukan penyusunan judul, menentukan judul sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Tahapan selanjutnya adalah menyusun latar belakang penelitian. Baik, langsung saja saya akan coba lihat yang kemarin sudah mengumpulkan revisi untuk judul penelitian. Mana ini? Kok tertutup semua? Oh, gara-gara ini ya tertutup semua. Ya, oke. Ini saya cek sudah ada yang mengumpulkan 6 mahasiswa. Pertama punyanya Maria ya. Kita lihat punyanya Maria ini terkait dengan kepercayaan kembali. Kemampuan membangun kepercayaan kembali. Nah, ini apa ini? Rebuilding trust ya. Percayaan kembali disebabkan oleh apa saja ini? Kepercayaan diri, dukungan sosial, kepercayaan diri, nah, dan kemampuan membangun kepercayaan kembali. Oke, kemampuan membangun kepercayaan diri, kepercayaan kembali ya. Nah, ini menarik judulnya ya. Variabel Y-nya itu ini ya, berarti apa namanya? Menjalin hubungan. Ini mungkin padanan bahasa Indonesianya mungkin belum pas barangkali ya. Nah, kalau misalnya belum ditemukan padanan bahasa Indonesianya yang pas ya enggak apa misalnya menggunakan bahasa Inggris. Oke ya. Jadi rebuilding trust gitu ya. Oke, hubungan kepercayaan diri dengan rebuilding trust, membangun kembali kepercayaan. Ya, oke, ini termasuk hal yang menarik ya. Hanya eh, benar-benar dipastikan nanti ya bahwa eh, teorinya terkait dengan nanti pengertian, aspeknya, cara ngukurnya itu memang sudah ada referensinya dan tidak sulit untuk didapatkan ya. Oke, membangun kepercayaan kembali pada korban perselingkuhan di kalangan mahasiswa. Nah, ini ada beberapa variabel X-nya yang kemudian dipilih variabel X-nya adalah kepercayaan diri. Oke, baik. Ya, bisa dilanjut ya. Kemudian punyanya Zevania. Zevania ini judulnya terkait dengan apa ini? Penyesuaian diri. Dampak stres akademik terhadap penyesuaian diri mahasiswa selama proses perkuliahan. Nah, ini berarti apa nih redaksi judulnya diingat-ingat ya. Kalau penelitiannya korelasional,
Berarti hubungan ya. Kata awalnya hubungan. Berarti hubungan antara stres akademik sambungannya dengan ya, dengan apa penyesuaian diri. Ya, hubungan antara stres akademik dengan penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri ini biasanya ada yang sifatnya umum, penyesuaian diri saja, ada penyesuaian diri akademik. Karena ini adalah dikaitkan dengan stres akademik, kemudian pada mahasiswa, ya akan lebih baik kalau hubungan antara stres akademik dengan penyesuaian diri akademik pada mahasiswa. Ya, judulnya begitu. Oke, berikutnya punyanya Bernadian. Bernadian ini nomofobia ya. Nah, ini kok masih prestasi akademik yang di sini. Kenapa banyak yang nggak diganti ya? Kalau nomofobia ya berarti ya nomofobia ya. Oh, apa nih? Prestasi. Ianya prestasi akademik. Kalau ianya prestasi akademik ya berarti di dalam uraiannya ini analisis fenomenanya ya fokus pada fenomena prestasi akademik. Pengertiannya ya berarti pengertian tentang prestasi akademik ya. Kalau ini prestasi akademik ya. Kemudian aspek indikatornya ya yang ditulis prestasi akademik ya, bukan eh, yang lain-lain karena fokusnya prestasi akademik. Sehingga judulnya menjadi apa nih? Pengaruh nomofobia terhadap prestasi akademik. Nah, melalui motivasi dan perhatian mahasiswa. Ini seperti apa ini maksudnya ya? Pengaruh nomofobia terhadap prestasi akademik melalui motivasi dan perhatian ini seperti apa ya? Kalau judulnya kamu seperti ini, itu mediatornya ada dua. Nah, tidak mungkin untuk skripsi mahasiswa nanti sudah pakai dua mediator ya. Oleh karenanya penting untuk dicermati ya. Sekali lagi, saya tidak menuntut judul yang sangat rumit ya. Yang penting Anda memahami ya, bagaimana alur cara menyusun judulnya ya. Jadi kalau yang diangkat itu adalah masalah prestasi akademik ya berarti mulai identifikasi fenomena. Nah, ini ya, ini semuanya nanti harus fokus ke rendahnya prestasi akademik. Nah, jadi nggak lagi campur-campur kayak gini. Ini ada prokrastinasi, ada nomofobia, jadi belum fokus pada apa yang akan menjadi eh, apa namanya fokus riset ini ya. Jadi kalau misal fokusnya terkait dengan prestasi akademik ya dijelaskan fenomena yang terkait dengan prestasi akademik rendah. Gitu ya. Itu apa? Identifikasi fenomenanya seperti apa nih perilakunya, contoh perilakunya. Pengertiannya ya bicara pengertian prestasi akademik. Aspeknya ya bicara aspek prestasi akademik ya. Kemudian nanti dikaji apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik. Nah, Anda pilih aja salah satu. Ya, Anda pilih salah satu. Misalnya, ini akademik performance kan termasuk tinggi. Nah, Anda pilih fokus ke sini misalnya. Maka nanti judulnya jadi hubungan antara akademik performance dengan prestasi akademik pada mahasiswa. Itu ya. Nah, namun demikian karena prestasi akademik ini sifatnya kognitif, sepertinya ini waktu itu sudah saya sarankan ya. Mungkin sebaiknya bukan prestasi akademik, tapi
ambil misalnya motivasi berprestasi ya. Kalau prestasi akademik ini nanti pengukurannya lebih ke kognitif. Nah, biasanya nanti lebih ke kayak menggunakan rapor begitu atau Anda nanti akan menyusun tes prestasi. Itu ya tidak apa-apa juga, tapi akan lebih enak nanti kalau yang diteliti ini lebih ke variabel non kognitif. Jadi misal eh, motivasi berprestasi atau nanti fokus ke variabel-variabel lainnya ya seperti misal kelekatan akademik, akademik engagement atau yang lain. Tapi kalau mau tetap prestasi akademik ya enggak apa-apa juga ya. Nah ini nanti dibatasi satu aja nggak usah banyak-banyak. Misalnya hubungan antara akademik performance dengan prestasi akademik begitu ya. Nah itu. Kemudian yang tadi harus fokus. Saya lihat karena belum fokus semua ini ke variabel Y-nya. Oke, kemudian berikutnya ada Ayu. Punyanya Ayu ini terkait dengan apa nih FOMO ya. Pengertian FOMO. Nah, variabel Y-nya apa ini? Variabel Y-nya, nah ini gaya hidup hedonis. Kalau variabel Y-nya gaya hidup hedonis ya, misal identifikasi fenomenanya harusnya terkait gaya hidup hedonis ya. Bukan berfokus pada tingginya tingkat FOMO menyebabkan individu tidak ya. Di sini kalau identifikasi fenomena itu masih berfokus pada contoh perilaku orang yang gaya hidupnya hedonis itu apa. Nah, dari situ kemudian kita labeling di sini. Ya, labelingnya ya tidak semua seperti ini. Labelingnya hanya fokus pada satu variabel ya, namanya identifikasi fenomena. Ini fokus pada variabel Y. Jadi apa di sini perilaku yang Anda amati yang menggambarkan gaya hidup hedonis itu. Sehingga di sini nanti Anda identifikasi sebagai gaya hidup hedonis. Nah, dari gaya hidup hedonis ini kemudian nanti pengertiannya apa? Ini yang dimasukkan di sini bukan pengertian variabel X-nya, tapi pengertian variabel Y-nya apa pengertiannya tadi. Nah, ini ya bukan prokrastinasi akademik, aspek-aspek dari gaya hidup hedonis. Kalau yang diteliti gaya hidup hedonis ya. Jadi semuanya bicara tentang gaya hidup hedonis. Baru yang di sini adalah faktor penyebab gaya hidup hedonis. Nah, konformitas, harga diri, kontrol diri. Kemudian yang mau dipilih apa FOMO, gitu ya. Nanti FOMO, hubungan antara FOMO dengan gaya hidup hedonis pada pengguna media sosial. Oke, judulnya sudah betul, tapi bagian atas-atasnya tadi nanti perlu disempurnakan ya pada saat nanti menyusun tugas selanjutnya karena belum cocok ya dengan permasalahannya, belum fokus pada variabel Y. Nah, ini identifikasi fenomenanya apa nih permasalahan yang mau diteliti. Ini yang mau diteliti adalah kinerja tim. Nah, sekarang kinerja tim itu apa? Nah, gitu ya. Maka di sini kalau yang diteliti mau kinerja tim, nah apa itu kinerja tim itu? Ya, ya di sini identifikasi fenomenanya terkait dengan perilaku yang menunjukkan ketidakmampuan dalam bekerja secara kelompok. Ya, yang diuraikan bukan pengaruh kepuasan terhadap kinerja karyawan, bukan ya. Indikatornya apa? Anda bisa mengatakan bahwa ada permasalahan pada kinerja tim itu seperti apa indikatornya? Perilaku yang Anda lihat seperti apa? Nah,
Dari perilaku yang Anda lihat itu fokus hanya pada satu ya, fokusnya bukan pada banyak variabel. Fokusnya pada satu variabel, yaitu variabel yang akan diteliti. Itu seperti apa 5 indikator perilakunya itu, ya. Nah, kemudian dari situ dianalisis fenomena di atas ini, ciri-cirinya tadi ada 5 tadi, itu disebut apa kalau dalam psikologi? Maka Anda sebut misalnya tadi apa? Kinerja tim. Nah, kinerja tim, teamwork. Kinerja tim itu pengertiannya apa? Ini ya, kemampuan kelompok kerja dalam menyelesaikan tugas. Kemudian apa aspek indikatornya? Hanya fokus pada variabel Y-nya saja dulu ya. Fokus pada variabel Y, pengertiannya apa? Variabel Y yang akan Anda teliti itu. Aspek-aspeknya apa? Nah, ini menjadi penting nanti untuk mengetahui apakah benar bisa diukur. Nah, kemudian faktor penyebabnya ada komunikasi dan lain sebagainya. Anda gunakan dua berarti ya. Berarti apa? Bukan pengaruh ya. Hubungan antara gaya kepemimpinan dan komunikasi ya dengan kinerja tim. Ya, dengan kinerja tim. Pada siapa? Hubungan antara gaya kepemimpinan dan komunikasi dengan kinerja tim pada siapa? Karyawan di mana? Misalnya pada karyawan di perusahaan X ya. Atau pada karyawan gitu saja ya. Hubungan antara gaya kepemimpinan dan komunikasi dengan kinerja tim pada karyawan. Seperti itu ya judulnya. Tapi yang bagian atas tadi belum sesuai sehingga perlu nanti disempurnakan pada saat mengerjakan tugas selanjutnya karena belum sesuai ya. Belum terfokus pada variabel Y-nya. Nah, berikutnya. Nih, banyak mahasiswa mengalami kecemasan saat bicara di depan kelas, menghindari presentasi, mengalami gejala fisik seperti gemetar dan seterusnya, tidak percaya diri. Nah, seperti ini indikatornya sudah betul berfokus pada satu variabel yang kalau di dalam psikologi disebut kecemasan berbicara di depan umum. Oke, sudah betul. Ini pengertiannya, ini aspeknya. Nah, itu disebabkan oleh banyak hal di sini, kepercayaan diri, dukungan sosial, dan seterusnya. Di dalam penelitian ini akan menggunakan apa nih variabelnya positive thinking. Nah, berpikir positif ini ya. Sehingga judulnya apa harusnya? Bukan pengaruh ya. Hubungan antara, ingat ya pengaruh itu kalau penelitian eksperimen ya. Atau ex post facto. Kalau korelasi hubungan antara positive thinking, ini dua variabel X-nya ya, dan self efficacy dengan, bukan terhadap ya, dengan public speaking anxiety pada mahasiswa. Oke. Nah, setelah kita menyusun judul, eh, ya, menyusun judul, langkah berikutnya adalah kita akan membuat yang namanya ini rumusan masalah penelitian, ya. Jadi setelah kita menyusun judul, nanti kita akan menyusun, sorry, ini dulu menyusun latar belakang masalah. Nah, setelah kita menyusun latar belakang masalah, kita nanti akan menyusun rumusan masalah. Itu kalau di skripsi ada di bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang masalah, kemudian berisi rumusan masalah penelitian. Nah, latar belakang masalah penelitian itu akan berisi beberapa hal. Jadi latar belakang masalah penelitian biasanya secara sistematis kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gap. Adanya gap antara harapan dan kenyataan. Jadi seharusnya seperti apa, kenyataannya bagaimana.
Kemudian kita menjelaskan fenomena yang terkait dengan permasalahan tersebut, seberapa banyak permasalahan itu terjadi. Lalu kita akan menjelaskan seberapa penting masalah tersebut harus diteliti. Penting nggak masalah itu harus diteliti. Kemudian apa dampaknya jika tidak diteliti atau dibiarkan. Nah, untuk minggu ini teman-teman bisa menyusun latar belakang masalah sampai poin dampak terlebih dahulu. Nanti masih akan ada lanjutannya ya, struktur di latar belakang itu. Nah, di PPT ini sudah menyajikan contohnya bagaimana cara menyusun gap antara harapan kenyataan seperti apa, bagaimana menjelaskan fenomena. Nah, Anda nanti bisa juga melihat di sini, nanti saya sertakan ini sudah ada contoh juga yang dalam bentuk Word ya. Misalnya judul hubungan antara mindfulness dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Maka pertama tadi kita harus menguraikan dulu gap antara harapan dan kenyataan. Nah, ini contoh cara menguraikannya seperti ini. Ini adalah harapannya. Biasanya pada bagian ini kita bisa terlebih dahulu menjelaskan dari sisi psikologi perkembangan. Jadi misalnya ini mahasiswa, maka kita jelaskan dulu. Mahasiswa itu dari sisi psikologi perkembangan harusnya eh, dia berada pada fase apa, kemudian harusnya dia sudah bisa apa. Nah, pada fase ini harusnya sudah bisa ini dia. Itu adalah harapan. Nah, pada kenyataannya seperti apa yang kita lihat perilakunya. Nah, ini kalau di tugas Anda sebelumnya, kalau tugasnya sudah benar, ini ada di identifikasi fenomena. Ya, paragraf kedua ini. Tapi kalau tugas sebelumnya belum betul di bagian itu, maka nanti di bagian ini perlu diperbaiki. Yang tadi contohnya misalnya belum fokus ya pada apa tugas sebelumnya. Nah, setelah kita jelaskan hubungan antara gap antara harapan dan kenyataan, kemudian di sini ada labeling variabelnya, kayak yang sudah Anda bikin sebelumnya itu kan setelah jelasin ada fenomena-fenomena tertentu, kemudian kita labeling dalam psikologi disebut apa. Nah, di psikologi dikatakan sebagai prokrastinasi akademik. Kemudian kita kasih uraian tentang pengertian. Prokrastinasi seperti apa? Cukup satu paragraf seperti contoh ini aja nanti bikinnya. Jadi pada gap harapan kenyataan Anda bikin dua paragraf, di pengertian Anda bikin satu, itu ya. Nah, setelah itu kita uraikan fenomena. Fenomena ini kita akan menguraikan hasil penelitian sebelumnya ya tentang data-data kuantitatif terkait penelitian sebelumnya. Ini biasanya bisa kita kelompokkan dari penelitian luar negeri, studi luar negeri, melaporkan lebih dari 70% mahasiswa melakukan penundaan. Nah, kemudian kita uraikan studi di dalam negeri, ya, seperti apa. Dan yang terakhir, kalau kita sudah melakukan survei awal pada misalnya sekelompok orang yang mau kita teliti, kita bisa masukkan di sini. Tapi untuk sementara survei ini kalau misalnya Anda belum sempat melakukan ini bisa dikosongi terlebih dahulu. Jadi survei awal itu kita bisa mengajukan misalnya 3 atau 5 pertanyaan singkat pada sekelompok populasi yang akan kita teliti, kelompok orang sesuai dengan populasi yang akan kita teliti. Kalau ini misalnya mahasiswa berarti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan secara tertulis mungkin baik Gform gitu ya pada beberapa mahasiswa. Kebetulan ini contohnya 500 mahasiswa. Nah, dikasih pertanyaan. Pertanyaan sederhana yang sesuai dengan indikator permasalahan kita. Misal karena ini terkait dengan apa namanya? Menunda. Misalnya ini menunda menyusun tugas makalah. Maka saya bisa bikin pertanyaan, apakah Anda pernah menunda menyusun tugas membuat makalah? Ya, tidak. Kemudian menunda membaca buku, misalnya. Saya bikin pertanyaan, apakah Anda pernah menunda membaca buku? Ya, tidak. Nah,
saya berikan kepada sekelompok orang, Anda mungkin bisa berikan ke 10 orang gitu. Tidak perlu banyak, 10 sampai 30 orang lah misalnya. Nah, nanti kita prosentasekan yang jawab iya berapa persen, yang jawab tidak sebagai persen, berapa persen untuk mengetahui seberapa banyak yang melakukan atau mengalami permasalahan tersebut. Kemudian kita bikin uraian ya tentang pentingnya permasalahan diteliti. Nah, pertama-tama kita jelaskan dulu dampaknya apa. Apa sih dampaknya prokrastinasi akademik itu jika dibiarkan? Nah, sehingga kita bisa gunakan ya uraian terkait dengan dampak ini sebagai justifikasi untuk menyatakan bahwa sangat penting kemudian untuk melakukan penelitian tentang prokrastinasi akademik karena dampaknya yang sedemikian banyak. Jadi Anda nanti kerjakan dulu sampai di bagian ini ya. Adapun untuk yang faktor-faktor itu kita akan selesaikan di minggu depan. Jadi Anda kerjakan mulai dari membuat gap, lihat contohnya bagaimana cara nulisnya ikuti, kemudian bagaimana menguraikan pengertian variabel, bagaimana menguraikan fenomenanya, bagaimana kita menguraikan pentingnya permasalahan tersebut harus diteliti. Nah, silakan nanti Anda menulis ini ya, itu ya, dan silakan Anda sudah bisa kumpulkan tulisannya nanti sebelum pertemuan pada minggu depan. Berarti pada hari Selasa ya. Oke, pesan saya silakan dibaca dulu contohnya, kemudian ikuti bagaimana cara memberikan uraian atau menuliskan pada bagian latar belakang ini ya. Demikian pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.